Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Kaidar Ali dengan NPM B1A020042. Ingin mempresentasikan materi hukum dagang yaitu pedagang perantara. Pedagang perantara atau orang perantara dagang memiliki tujuan yaitu membantu pengusaha untuk menjalankan perusahaannya. Pedagang perantara juga memiliki tugas utama yaitu menghubungkan produsen dengan konsumen. Lembaga perdagangan perantara terdapat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 Tahun 1998 tentang lembaga-lembaga usaha dan usaha perdagangan pada pasal 1 butir 3. Pedagang perantara juga memiliki instansi atau badan berbentuk perorangan dan badan usaha. Orang perantara dagang terdapat dalam dua lingkungan, yaitu di dalam lingkungan perusahaan dan di luar lingkungan perusahaan. Di luar lingkungan perusahaan terdapat dua hubungan, yaitu hubungan tetap dan hubungan tidak tetap. Hubungan tetap contohnya yaitu bank dan agen. Dan contoh hubungan tidak tetap yaitu notaris, lawyer, makelar, dan komisioner. Perantara di dalam lingkungan perusahaan memiliki hubungan kerja tetap dengan pengusaha dalam lingkungan perusahaan. Hukum yang dipergunakan yaitu terdapat dua hukum. Yang pertama hukum perburuhan tahun 1601 dan hukum pemberian kuasa tahun 1792. Perantara di dalam lingkungan perusahaan terdapat manajer. Apa sih manajer? Manajer adalah pemimpin perusahaan sebagai pengganti kedudukan pengusaha dalam menjalankan perusahaannya. Kemudian di samping manajer diikuti oleh pemegang prokurasi. Pemegang prokurasi adalah orang kedua setelah manajer yang mewakili manajer. Kemudian ada pengurus filial, yaitu pemegang kuasa yang mewakili pemimpin perusahaan untuk mengelola perusahaan di cabang atau daerah. Kemudian ada pelayan toko, buruh, dan lain-lain yang membantu pengusaha menjalankan perusahaannya. Kemudian ada pekerjaan luar, yaitu seperti sales promotion dan lain-lain. Perantara di luar lingkungan perusahaan memiliki hubungan kerja tetap maupun tidak tetap dengan pengusaha di luar lingkungan perusahaan. Hukum yang dipergunakan yaitu terdapat hukum perjanjian pelayanan berkala yaitu tahun 1601, kemudian ada hukum pemberian kuasa tahun 1792. Perantara di luar hukum perusahaan hubungan tidak tetap atau yang disebut dengan insidentil. Terdapat notaris. Apa sih notaris? Notaris adalah pembuat perjanjian dan akta-akta yang berkekuatan hukum yang pasti dan kuat. Kemudian ada lawyer atau penasihat hukum yang mewakili perusahaan di muka pengadilan dan di luar pengadilan yang menyangkut segi hukum. Kemudian terdapat makelar. Makelar adalah orang yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga dan mengadakan perjanjian. Syarat dari makelar ini terdapat 5, yaitu 1. Sebagai pedagang perantara. Kedua, diangkat dari sumpah pejabat yang mewakili presiden. Ketiga, disumpah di muka pengadilan. Yang keempat, melakukan pekerjaan atas nama pengusaha. Yang kelima, mendapatkan upah atau yang disebut dengan provisi. Terdapat beberapa kewajiban makelar. Yang pertama yaitu membuat buku harian atau berisi kumpulan transaksi yang disetujui, tidak ada celah kosong maupun coretan atau dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan. Yang kedua, membuat buku saku atau buku catatan contoh-contoh sementara tentang pesanan yang akan dipindah ke buku harian. Yang ketiga, memberikan turunan atau salinan apabila dikehendaki. Yang keempat, menjamin keaslian tanda bukti transaksi. Kemudian terdapat larangan-larangan bagi makelar, yaitu bertindak atas nama sendiri, harus memberitahu siapa pengusaha yang diwakilinya. Yang kedua, tidak boleh berdagang dengan jenis yang sama dengan yang diwakilinya. Yang ketiga, tidak boleh menjadi penjamin atas pelaksanaan perjanjian. Kemudian terdapat hak makelar, yaitu yang pertama upah atau provisi, yang kedua retensi atau menahan barang sampai upah diberikan. Kemudian terdapat komisioner. Komisioner adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian atas namanya sendiri dan menerima upah tertentu. Perbedaan komisioner dengan makelar, yaitu komisioner bertindak atas namanya sendiri dan tidak ada kewajiban memberitahu siapa pengusaha dan memberi perintah, Kemudian kewajiban komisioner yaitu pertanggungjawaban dengan membuat pembukuan, dapat ikut bertanggung jawab jika ada kerugian, dan komisioner juga mempunyai hak yaitu hak retensi komisi lebih tinggi dibandingkan makelar dan hak privilegi atau pelunasan lebih dahulu.
Kemudian terdapat agen. Agen adalah orang yang mewakili pengusaha secara tetap melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha dengan fungsi memasarkan produk. Pengusaha boleh berhubungan dengan lebih dari satu agen. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.